Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yevitaya Salva, NIM 1916010010. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah pada mata kuliah Ekonometrika. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tahapan pengolahan data dan uji asumsi klasik pada regresi data simultan menggunakan aplikasi EVIUS. Sebelum kita masuk kepada pengolahan datanya, di sini saya akan judul dari pengolahan datanya yaitu analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Kerangka konseptual penelitiannya yaitu neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, nilai tukar Y3. Sedangkan X-nya yaitu harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, suku bunga X9. Jenis-jenis variabelnya yaitu terdiri dari dua. Yang pertama, variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan Y1, pertumbuhan ekonomi Y2, dan nilai tukar sebagai Y3. Yang kedua yaitu variabel eksogen, yaitu harga minyak X1, keterbukaan ekonomi X2, investasi asing langsung X3, pengeluaran pemerintah X4, aset luar negeri X5, inflasi X6, jumlah uang beredar X7, ekspor X8, dan suku bunga X9. Hasil uji identifikasi, rumusnya yaitu K dikurang K besar sama dengan kecil M dikurang 1, di mana besar disebut 2SLS, sama dengan disebut dengan ILS, kecil disebut dengan unidentified. Untuk neraca transaksi berjalan, K dikurang K, M dikurang 1. K dikurang K besar dari M dikurang 1. K sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. Sedangkan K, X1, X2, X4, X5, dan X6. M sama dengan Y1, Y2, dan Y3. Jadi, 9 dikurang 5, titik-titik, 3 dikurang 1 sama dengan 4 besar dari 2, overidentified. Maka, estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Pertumbuhan ekonomi, K dikurang K, M dikurang 1. K dikurang 1 kecil, besar, M dikurang 1. K sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, dan X9. K sama dengan X3, X4, X5, X6, X7. M, Y1, Y2, dan Y3. Jadi, 9 dikurang 5, 3 dikurang 1 sama dengan 4, besar dari 2, overidentified, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Nilai tukar. K dikurang K, M dikurang 1. K dikurang K besar dari M dikurang 1. K sama dengan X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. K sama dengan X4, X5, X6,
X8, dan X9. M sama dengan Y1, Y2, dan Y3. Jadi, 9 dikurang 5, 3 dikurang 1 sama dengan 4 besar dari 2 overidentifit, maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Bentuk persamaan ekonometrik persamaan simultannya yaitu Y1T, Y2T, Y3T. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk kepada pengolahan data simultan menggunakan aplikasi eFuse.
Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menginterpretasi hasil pengolahan data persamaan simultan. Yang pertama yaitu persamaan neraca transaksi berjalan atau Y1. Di mana Y1T sama dengan 8,68 dikurang 0,54 Y2 ditambah 1,70 Y3 ditambah 0,72 X1 dikurang 0,16 X2 3 dikurang 3,39 X4 dikurang 0,17 X5 ditambah 0,4 X6. Dari hasil pengolahan data persamaan pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta 8,64 artinya neraca transaksi berjalan Indonesia adalah sebesar 8,64 pada saat harga minyak keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar berada pada saat 0. Variabel pertumbuhan ekonomi atau Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y2 yaitu 0,0732 besar dari 0,05. Variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y3 yaitu 0,0005 kecil dari 0,05. Variabel harga minyak atau X1 berpengaruh signifikan neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X1 0,0449 kecil dari 0,05. Variabel keterbukaan perdagangan X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X2 sama dengan 0,1964 besar dari 0,05. Variabel investasi asing langsung X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y2 yaitu 0,0609 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri atau X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X5 sama dengan 0,0115 kecil dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X6 0,3432 besar dari 0,05. Nilai koefisien determinasi atau R-square yang didapatkan adalah 0,646545 artinya adalah variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dapat menjelaskan perubahan pada variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan sebesar 64,6545% dan sisanya sebesar 35,4555%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Hasil uji simultan atau uji F. Terlihat nilai signifikan 0,00024 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5%, 0,05. Sehingga 0,000241
kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen neraca transaksi berjalan periode 1990 sampai 2020. Yang kedua yaitu persamaan pertumbuhan ekonomi atau Y2, di mana Y2T sama dengan kurang 79,22 dikurang 5,41 Y1 ditambah Y,44 Y3 dikurang 5,46 X3 ditambah 2,35 X4 dikurang 0,58 X5 dikurang 0,20 X6 ditambah 0,70 X7. Dari hasil pengolahan data persamaan investasi asing langsung terlihat bahwa angka konstanta min 79,22 artinya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar min 79,22 pada saat neraca transaksi berjalan, nilai tukar investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, investasi, inflasi, dan jumlah uang beredar sama dengan 0. Variabel neraca transaksi berjalan atau Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 yaitu 0,1768 besar dari 0,05. Variabel nilai tukar Y3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y2 sebab nilai probabilitas Y2 sama dengan 0,1971 besar dari 0,05. Variabel investasi asing langsung atau X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y2 sebab nilai probabilitas Y2 yaitu 0,2329 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah atau X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y2 sebab nilai probabilitas Y2 yaitu 0,4747 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri atau X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 sama dengan 0,2521 besar dari 0,05. Variabel inflasi X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau Y2 sebab nilai probabilitas Y2 sama dengan 0,4828 besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar atau X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y2 sama dengan 0,3060 besar dari 0,05. Nilai koefisien determinasi R square yang didapatkan adalah min 2,070488, maka nilainya dianggap 0. Artinya adalah tidak dapat kontribusi variabel Y1, Y2, Y3, X4, X5, X6, X7 terhadap Y2. Karena semua variabel eksogen sama sekali. Hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai tidak signifikan 0,724386 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% 0,05 sehingga 0,74724386 besar dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen.
pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Yang ketiga yaitu persamaan nilai tukar atau Y3. Di mana Y3T sama dengan 17,22 tambah 0,13 Y1 dikurang 0,04 Y2 dikurang 0,44 X4 ditambah 0,607 X5 dikurang 0,003 X6 dikurang 0,13 X8 0 dikurang 0,03 X9. Dari hasil pengolahan data persamaan investasi asing langsung terlihat bahwa angka konstantanya yaitu 17,22 yang artinya nilai tukar Indonesia adalah sebesar 17,22 pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Variabel neraca transaksi berjalan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas Y1 0,3789 besar dari 0,05. Variabel pertumbuhan ekonomi Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas Y3 sama dengan 0,6338 besar dari 0,05. Variabel pengeluaran pemerintah atau X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3, sebab nilai probabilitas X4 0,2004 besar dari 0,05. Variabel aset luar negeri atau X5 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X5 sama dengan 0,0008 kecil dari 0,005. Variabel inflasi atau X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar atau Y3 sebab nilai probabilitas X6 sama dengan 0,9131 besar dari 0,05. Variabel ekspor atau X8 berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X8 yaitu 0,0132 kecil dari 0,05. Variabel suku bunga atau X9 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar Y3 sebab nilai probabilitas X9 atau yaitu 0,4516 besar dari 0,05. Nilai koefisien determinasi atau R-squared yang didapatkan adalah 0,801694, artinya adalah variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga dapat menjelaskan perubahan pada variabel endogen yaitu nilai tukar sebesar 80,1694% dan sisanya sebesar 19,8306%. Dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang digunakan. Hasil uji simultan atau uji F terlihat nilai signifikan 0,0001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,5 sehingga 0,0001 kecil dari 0,05 yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen. Nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Baiklah, selanjutnya masuk kepada tahap interpretasi hasil uji asumsi klasik. Yang pertama, neraca transaksi berjalan Y1. Uji normalitasnya yaitu nilai probability besar dari 0,05, maka model yang digunakan
datanya terdistribusi normal. Yang kedua, uji autokorelasi. Karena nilai probability OBS result besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung autokorelasi. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Karena nilai probability OBS result besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedasitas atau homokedastisitas. Yang keempat, uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel eksogen predetermin karena tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel eksogen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi atau Y2. Yang pertama, uji normalitas. Nilai probability besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya tersebut terdistribusi normal. Yang kedua yaitu uji autokorelasi. Karena nilai probability OBS result kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Karena probability OBS result besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel eksogen predeterminan karena tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel eksogen. Nilai tukar atau Y3. Uji 1. Uji normalitas. Nilai probability besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Yang kedua, uji autokorelasi. Karena nilai probability OBS result kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Karena nilai probability OBS result kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung heteroskedastisitas. Yang keempat, uji multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antar variabel eksogen predetermin karena tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antar variabel eksogen. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.